Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, perkenalkan semuanya. Saya Abdul Firdaus, NIM 2021140, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan kerja sebagai pengampu tugas untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Dosen pengampunya yaitu Dr. Fitri Rezeki MPD. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan kerja. Di mana lingkungan kerja ialah segala suatu hal yang ada sekitar kita, yaitu para pekerja yang mempengaruhi pekerja tersebut dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan kerja secara fisik dan lingkungan kerja secara non-fisik. Menurut Sedarmayanti tahun 2001 dalam Hamdani 2021 menjelaskan, lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan bentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut meliputi hubungan kerja dengan atasan, sesama rekan kerja, maupun hubungan dengan bawahan. Aspek lingkungan kerja singkatnya merupakan tempat karyawan atau sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang menunjang karyawan dalam beraktivitas atau bekerja. Indikator lingkungan kerja itu adalah ada dua, yaitu fisik dan non-fisik. Fisik yaitu adalah pencahayaan, sirkulasi udara, kebisingan, warna, kelembapan udara, dan fasilitas penunjang lainnya. Yang kedua, non-fisik. Hubungan yang harmonis, kesempatan untuk maju, keamanan dalam pekerjaan. Selanjutnya, lingkungan kerja dapat mempengaruhi beberapa aspek. Yang pertama, aspek kinerja karyawan. Yang kedua, produktivitas pekerjaan. Yang ketiga, prestasi kerja. Yang keempat, motivasi kerja. Kesimpulan menurut Mauludin tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja. Hal tersebut berarti bahwa lingkungan kerja di suatu perusahaan dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, sehingga untuk meningkatkannya, maka perusahaan harus memiliki lingkungan kerja yang kondusif. Baik, selanjutnya ini saya menjelaskan tentang review jurnal yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasional dan Kinerja Dosen di Universitas Negeri Gorontalo. Dalam hal tersebut, menjelaskan bahwasanya penelitian dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui, yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja dosen. Yang kedua, untuk mengetahui, menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja dosen. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja dosen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memakai data primer melalui kuesioner sebanyak 205 responden dengan populasi sebanyak 719 orang. Penelitian dilakukan dari April sampai dengan Juni 2020. Data analisis menggunakan program Smart PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Yang ketiga, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Yang keempat, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Yang kelima, motivasi kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja dosen. Yang keenam, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Yang ketujuh, komitmen organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Pada selanjutnya sudah ditentukan bahwasanya jumlah responden itu sebanyak 205 orang. Pada rumusan dan tujuan penelitian dibentuklah 10 rumusan masalah dan tujuan penelitian masalah. Bisa kita lihat bersama bahwasanya di sini ini untuk menunjukkan hubungan-hubungan antara budaya organisasi, motivasi, dan lingkungan kerja apakah berpengaruh atau tidak. Selanjutnya rumusan masalah dan kerangka konseptual penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka
konseptual tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitiannya yaitu yang pertama, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Yang kedua, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Yang ketiga, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Yang keempat, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Yang kelima, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Yang keenam, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Yang ketujuh, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Yang kedelapan, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Yang kesembilan, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Yang ke-10, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Hasil dan pembahasan terlihat pada tabel 13, pengaruh langsung antar variabel. Bahwasanya pada hipotesis kelima yaitu motivasi kerja, ini keterangannya tidak signifikan atau hipotesisnya ditolak. Sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan analisis pembahasan penelitian, maka didapatkannya kesimpulan bahwa yang pertama, satu, budaya organisasi dalam hal ini dorongan untuk berinovasi, melaksanakan kegiatan secara cermat, menyelesaikan pekerjaan secara sistematis terlaksana dengan baik dapat meningkatkan komitmen organisasi. Ini terbukti hasil penelitian yang menunjukkan semakin baik budaya organisasi, maka meningkatkan komitmen organisasional. Yang kedua, motivasi kerja dalam hal ini, kondisi kerja berperan penting dalam mempengaruhi komitmen organisasi. Ini terbukti hasil penelitian menunjukkan motivasi kerja yang baik akan meningkatkan komitmen organisasi. Yang ketiga, lingkungan kerja yang kondusif dibutuhkan di dalam mempengaruhi komitmen organisasi. Ini terbukti hasil penelitian menunjukkan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan sehat meningkatkan komitmen organisasi. Yang keempat, budaya organisasi terlaksana dengan baik dapat meningkatkan kinerja dosen. Ini terbukti hasil penelitian menunjukkan penerapan budaya organisasi dapat meningkatkan kinerja dosen. Yang kelima, motivasi kerja dalam hal ini, kondisi kerja yang baik, kesempatan yang sama untuk selalu berkembang dalam meningkatkan kemampuan dapat meningkatkan kinerja dosen. Ini terbukti hasil penelitian menunjukkan motivasi kerja dapat meningkatkan kinerja dosen. 6. Lingkungan kerja dalam hal ini kecakapan sesuai dengan pekerjaan dengan suasana kerja yang baik dan meningkatkan kinerja dosen. Ini terbukti hasil penelitian menunjukkan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja dosen. Yang ketujuh, komitmen organisasional berpengaruh terhadap kinerja dosen. Dalam hal ini merasa bangga sebagai profesi pendidik, merasa memiliki dan loyal terhadap lembaga dalam meningkatkan kinerja dosen. Yang selanjutnya ke-8, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja dosen melalui komitmen organisasional. Ini terbukti hasil penelitian menunjukkan komitmen organisasional mampu memediasi budaya organisasi terhadap kinerja dosen. Hal ini memberikan implikasi bahwa inovasi, perhatian, orientasi hasil, orientasi tim, dan keagresifan dapat meningkatkan kinerja dosen. Yang ke-9, motivasi kerja mempengaruhi positif dan tidak signifikan terhadap kinerja dosen melalui komitmen organisasional. Komitmen organisasional tidak dapat memediasi motivasi kerja terhadap kinerja dosen. Hal ini disebabkan kondisi yang tidak kondusif, keamanan kerja yang kurang terjamin, dan motivasi kerja yang kurang, sehingga tidak dapat memediasi komitmen organisasi dan kinerja dosen. Yang terakhir, ke-10, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja dosen melalui komitmen organisasional. Hal ini memberikan implikasi kecakapan sesuai pekerjaan, kerjasama yang baik, kebijakan-kebijakan yang didiskusikan secara terbuka, memiliki komitmen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dapat meningkatkan kinerja dosen. Hal ini terbukti dari hasil penelitian menunjukkan komitmen organisasi dapat memediasi lingkungan kerja dan kinerja dosen. Berikut sarannya. Yang pertama, budaya organisasi dapat disosialisasikan dan diaktualisasikan secara melembaga dalam hal bekerja tim,
sistem, dan prosedur dapat dibudayakan dalam melaksanakan aktivitas. Pengembangan karir perlu ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kinerja dosen. Kepada dosen agar kiranya dapat meningkatkan motivasi kerjanya, memperbaiki kondisi kerja, melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur, meningkatkan mutu pelayanan dalam proses belajar mengajar, serta pencapaian prestasi sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, nyaman, dan kerjasama yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja dosen. Yang keempat, setiap dosen agar mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai batas waktu dan sesuai target yang dicapai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Yang kelima, mewujudkan budaya organisasi modern sesuai dinamika dan perubahan organisasi serta perlu memperhatikan pengelolaan insentif sehingga hal ini dapat meningkatkan kinerja dosen untuk meningkatkan kinerja dosen. Yang keenam, mengembangkan lingkungan kerja yang terpadu secara terakses dalam memudahkan setiap dosen untuk meningkatkan kinerjanya. Yang ketujuh, setiap dosen harus merasa memiliki lembaga dan loyal terhadap lembaga sebagai bentuk komitmen dosen dalam meningkatkan kinerjanya. Yang kedelapan, dalam melaksanakan tugas pekerjaan, dosen harus dapat bekerja tim dan bukan bekerja secara individu. Yang kesembilan, kepada seluruh dosen agar dapat meningkatkan motivasi kerjanya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, kepada lembaga agar memperhatikan pembayaran insentif sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja dan kinerja dosen. Yang ke-10, memperbaiki lingkungan kerja yang mendukung terpenuhi suasana kerja yang baik, kerja sama yang baik antara dosen dengan dosen, dosen dengan pimpinan sehingga menciptakan kinerja dosen yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menonton pembelajaran tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.